Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan mahasiswa semuanya. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai bab terakhir dalam apa materi akuntansi dasar dan sekaligus siklus terakhir ya dari akuntansi perusahaan jasa, yaitu jurnal penutup dan pembalik. Ya. Kita kemarin sudah menyelesaikan eh, laporan keuangan. Ada laporan RUI, laporan perubahan modal, juga laporan neraca. Nah, sekarang kita membahas mengenai jurnal penutup dan pembalik. Nah, di sini ada dua jurnal ya. Bisa dibilang jurnal tambahan ya, karena ini jurnal yang memang tujuannya adalah untuk menutup dan membalik. Kenapa harus ditutup dan dibalik? Nanti kita akan bahas. Ya, yang pertama adalah jurnal penutup. Ya, fungsinya adalah untuk menutup semua akun pendapatan dan beban pada akhir periode. Ya, tujuannya adalah eh, mengnolkan sementara saldo akun pendapatan dan beban sehingga perusahaan dapat mengetahui laba atau rugi usaha selama satu periode. Ya, preview juga harus ditutup di akhir periode. Jadi yang jurnal yang harus ditutup adalah pendapatan, beban, dan juga preview. Ya. Nah, harus kenapa pendapatan, beban, dan preview harus ditutup akunnya? Nah, yang pertama, kita ingin memisahkan pendapatan dan beban agar tidak bercampur dengan pendapatan dan beban di periode tahun selanjutnya. Ya, jadi ini per tahun ya. Periode selanjutnya itu kan seharusnya nol ya. Maka pendapatan dan beban pada tahun yang kemarin 2025 itu ditutup dulu, baru memulai eh, periode baru 1 Januari 2026, saldonya kembali nol. Ya, itu tujuannya. Gitu. Sehingga neraca awal periode berikutnya itu kalau kita lihat di laporan laba rugi awal itu akan nol semua karena belum ada aktivitas di situ ya. Gitu. Nah, ini adalah eh, dua contoh bagaimana kita ada lima ya, ada lima contoh bagaimana kita menutup apa akun-akun pendapatan dan beban ya. Nah, yang pertama bagaimana kita menutup akun akun saldo pendapatan ya. Sebenarnya logikanya kita bisa kembalikan ke saldo normal yang dulu kita pelajari. Jadi kan pendapatan itu kalau bertambah itu kan dikredit ya. Ini kan kondisi harus nol. Maka kita balikan sebenarnya ya. Pendapatan jasanya kita jurnal di debit gitu kan. Sementara kreditnya apa? Kreditnya kita munculkan akun yaitu ikhtisar laba rugi. Itu. Ini debit. Karena pendapatan pendapatan itu kan saldo normalnya eh, pendapatan itu dikreditkan. Jadi kita balikan ke kebalikannya saldo normal yaitu debit gitu. Nah, bagaimana dengan kreditnya? Kreditnya adalah ikhtisar laba rugi kalau kita mau menutup ya akun tersebut. Ikhtisar laba rugi di kredit sebesar ya nominal yang sama dengan pendapatan. Sehingga pendapatannya nanti akan nol ya. Misalnya kalau saya bikin buku besar T di sini pendapatan dan nah di debit pada saat dulu-dulu itu di jurnal ini kan di debit ya 10 juta.
Sorry, 10 juta. Nah, pas kita tutup, sorry, 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 sorry. Salah, salah. Nah, pas kita menjurnal umum, itu kan misalnya hmm, menjual atau menyediakan jasa salon sebesar 500.000. Kan apa? Jurnalnya khas pada pendapatan kan. Gitu ya, misal 10 juta. Ini 10 juta. Nah, ini kan saldo normalnya di kredit. Berarti kita tulis saldo normalnya di kredit 10 juta. Nah, bagaimana kita menutupnya? Ya, kita menjurnal pendapatan di debit, gitu ya. 10 juta juga. Maka hasilnya nol, gitu ya. Jadi balance nol. Sisanya nggak ada. Nah, nol ini untuk periode selanjutnya 2026 misalnya gitu. Karena ini cuma bisa kita akui pada tahun 2025. Ya, 2026 nggak boleh mengakui 10 juta ini. Ya, makanya kita mengnolkan pendapatan. Nah, sama seperti beban ya logikanya. Beban itu kan kalau kita jurnal umum beban listrik misalnya kas, dia kan ada di debit ya, di debit. Nah, bagaimana untuk mengenolkan si beban listrik ini? Nah, untuk mengenolkannya kita posting jurnal saja di kredit sebesar yang saldo yang ada 5 juta ya 5 juta ya. Jadi beban listrik 5 juta di kredit. Nah, bagaimana debitnya? Kita munculkan akun ikhtisar laba rugi. Sama seperti pendapatan tadi, ikhtisar laba rugi gitu ya. Nah, semoga sudah cukup jelas ya. Beban kalau ada pertanyaan, bebannya dikumpulkan semua atau satu-satu, Pak? Satu-satu ya. Jadi beban listrik ditutup, beban gaji ditutup, beban iklan ditutup, beban asuransi dan sebagainya ditutup. Ya, jadi akan banyak sekali jurnal penutup. Oke, selanjutnya ada eh, bagaimana kita menutup jika keuangan kita itu laba atau rugi. Nah, kenapa harus ditutup? Karena laba atau rugi di tahun 2025 itu tidak boleh diakui di tahun 2026, maka harus ditutup. Gitu. Nah, bagaimana menutupnya? Ini kita pilih aja ya. Kalau kita kondisi laba, pilihnya ini. Kalau kita kondisi rugi, pilihnya ini. Ya, cara untuk menutupnya. Ya. Nah, logikanya seperti apa untuk menutup itisar laba rugi jika laba? Nah, ka- eh, jika laba, ya, kita anggap bahwa ikhtisar laba ruginya itu kita anggap sebagai kekayaan, ya, atau kas lah ya, gitu, gitu ya, kas. Sehingga kita tutup di debit. Atau kalau lebih simpelnya, modal kita anggap sebagai hmm, penambah modal. Sorry, berarti ini tidak relevan dengan prinsip yang tadi ya yang saya sudah sampaikan. Jadi jika kondisi keuangan perusahaan itu laba, maka ada modal yang bertambah. Sehingga modalnya harus di kredit karena saldo saldo normal modal ada di kredit. Nah, maka kita munculkan ikhtisar laba rugi di kredit, gitu ya. Nah, bagaimana eh, kalau kondisi rugi?
Kalau kondisi rugi berarti kalau ini kan penambah, penambah modal di kredit. Kalau ini pengurang. Kalau rugi kan berarti pengurang modal. Sorry, pengurang modal. Pengurang modal. Jadi kita tulis di debit karena modalnya akan berkurang jika rugi. Kemudian munculkan akun ikhtisar laba rugi di kredit. Ya, tapi ini salah satu aja pilihan. Kalau laba ya nomor satu, kalau rugi ya nomor dua gitu. Nah, kemudian bagaimana untuk menutup prive ya? Prive ini kan pas di jurnalnya prive terus kas ya, gitu ya. Prive kas. Dia kan di debit di jurnal umumnya. Maka kita putar gitu. Ini debit. Maka kita putar di kredit biar nol. Jadi itu di kredit, lalu munculkan akun namanya modal di debit agar modalnya berkurang. Karena sifatnya private itu pengurang modal, ya, pengurang modal. Nah, itu contoh 5 jurnal yang termasuk eh, menutup akun ya, pendapatan, akun beban, akun privu dan akun jika laba atau rugi. Nah, selanjutnya adalah jurnal pembalik. Nah, jurnal pembalik ini sebenarnya kalau jurnal penutup itu adanya tanggal 30 31 ya. 30 Desember lah, katakan ya 30 Desember 2025. Tapi kalau jurnal pembalik itu ada pada tanggal 1 Januari 2026 misalnya. Kenapa ada jurnal pembalik? Ya, karena ingin apa namanya beberapa akun itu harus dibalik karena kasusnya belum selesai, masih mm, belum selesai urusannya gitu ya di tahun 2025. Nah, akun apa saja yang dibalik? Akun-akun yang jenisnya itu pendapatan yang masih harus diterima gitu ya. Kemudian beban dibayar di muka, beban yang masih harus dibayar, pendapatan diterima di muka. Nah, ini mungkin ada kaitannya dengan jurnal penyesuaian ya. Misalnya kita kerja dulu baru dibayar atau dibayar dulu baru kerja. Itu harus dibalik karena proyek jasa tersebut belum selesai di tahun 2025 gitu. Nah, ini contohnya. Tapi tidak semua yang dibalik ya, hanya 4 jenis akun itu saja yang perlu dibalik gitu. Jadi tidak semua. Nah, ya, ya yang apa yang sama seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kalau jurnal penutup itu adanya di akhir Desember 2025 misalnya. Kalau jurnal pembalik ini ada pada tanggal 1 Januari setiap tahun. PTX memperoleh pendapatan sewa sebesar 1 juta. Nah, ini ceritanya ya, ceritanya. Kronologinya, kronologinya sampai kepada jurnal pembalik gitu ya. Yang pertama 1 Januari 2015 pendapatan sewanya 1 juta. Kemudian ya katakanlah dalam 1 tahun itu sudah terpakai berapa? 300 ribu ya, 300 ribu gitu. Oh ini eh, POV-nya yang punya gedung ya. Jadi dia dapat kas 1 juta, dia anggap pendapatan sewa 1 juta.
Nah, katakanlah satu tahun itu dia mentarifkan 300.000 gitu ya. Jadi 31 Desember 2015 saat jurnal penyesuaian eh, perlu kita akui pendapatan di tahun 2015 berapa sih? Ya, secara realnya harusnya 300.000. Tapi tulisan yang ada 1 juta. Berarti kan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya ya. Karena satu tahun itu 300.000. Maka 700 ribunya ini untuk tahun 2016, 2017 gitu. Ya. Jadi yang boleh diakui sebagai pendapatan sewa pada tahun 2015 itu hanya 300.000. Gitu. Jadi kita tulis jurnal penyesuaian pendapatan sewa 700.000 ya, biar sisa pendapatan sewa untuk 2015 itu hanya 300.000. 1 juta kurangi 700. Ya, jadi 300-nya sudah digunakan oleh klien, 700 ribunya ini yang belum digunakan oleh klien yang baru mau akan di digunakan di tahun 2016, 16 dan juga 2017. Kemudian sewa diterima di muka 700.000. Nah, ini kronologinya ya, kronologinya eh, agar memudahkan pemahaman kita semua. Kalau dalam kasus nggak perlu kita tuliskan ini sejak saat memperoleh pendapatan sewa, atau jurnal umumnya, dan juga jurnal penyesuaiannya tidak perlu dituliskan. Cuma ditulis ini karena untuk kita pemahaman dasar aja. Nah, eh, ini kan sudah ya dibuat jurnal penyesuaian. Nah, kita harus membalik keadaan jurnal penyesuaian itu, gitu ya, sehingga bisa diakui oleh tahun 2016. Eh, saya ulangi, pendapatan sewa 700.000 ini bisa diakui oleh tahun 2016. Maka kita balik aja, sewa diterima di mukanya di debit, pendapatan sewa di kredit, gitu. Ya, jadi ini tinggal dibalik, bener-bener cuma dibalik, ya. Nah, apa aja yang dibalik tadi ya? Pendapatan yang masih harus diterima, pendapatan diterima di muka, terus juga beban yang masih harus dibayar, beban diterima di muka, gitu ya, yang memang urusannya belum selesai pada tahun tersebut, gitu ya. Nah, kalau saya bertanya, ini pada saat 1 Januari 2017 bagaimana? Katakanlah satu tahunnya 300.000, maka sewa sewa diterima di mukanya itu berapa? 400.000 ya. Kemudian pendapatan sewanya 400.000 gitu ya. Ini memang kalau jurnal pembalik ini memang benar-benar dibalik ya gitu. Oke, seperti itu mungkin sekian materi eh, jurnal penutup dan jurnal pembalik. Semoga dapat dipahami bersama-sama. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.